Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi dengan celengan film. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film Jepang berjudul Homestay. Homestay menceritakan tentang sebuah jiwa yang terbangun di tubuh seorang lelaki yang hidup setelah diputuskan meninggal akibat bunuh diri. Untuk mendapatkan reinkarnasi, jiwa tersebut harus menyelesaikan sebuah kuis dalam waktu 100 hari. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Film diawali dengan sebuah cahaya yang bergerak kebingungan. Kemudian kita melihat seorang pasien di rumah sakit bernama Makoto mengalami hal yang misterius. Tiba-tiba saja waktu dan orang-orang di sekitarnya berhenti bergerak. Hanya seorang dokter saja yang bisa berinteraksi dengannya. Dokter itu ternyata adalah jelmaan seorang guardian di homestay yang mengatakan bahwa tubuh Makoto sedang diisi sebuah jiwa yang mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Makoto diberi tugas berupa kuis dalam waktu 100 hari untuk mengetahui penyebab kematiannya. Jika gagal atau sampai ketahuan, maka Makoto akan lenyap. Makoto baru saja siuman, membuat takjub para dokter karena bisa kembali hidup setelah dinyatakan mati. Akhirnya, Makoto pun dibawa meninggalkan rumah sakit bersama ibunya. Saat berada di taksi, Makoto berinisiatif tanya pada ibunya mengenai alasan kematiannya. Sang ibu menjawab bahwa itu karena flu berat dan pneumonia. Saat itulah tiba-tiba waktu dan ruang kembali berhenti. Lalu supir taksi kesurupan guardian untuk menegur Makoto yang main-main dalam menjawab kuis. Makoto pun langsung tampak sungguh-sungguh. Setibanya di rumah, Makoto merasa asing dengan tempat tersebut. Lalu Makoto pun mendengar informasi dari ibunya mengenai sang ayah yang sedang perjalanan dinas ke Shanghai. Makoto disuruh untuk tidur di kamar Mitsuru, kakaknya yang tampak dingin untuk sementara waktu. Kemudian Makoto membantu ibunya memasak sehingga membuat sang ibu terharu karena itu pertama kalinya. Saat makan malam bersama, Mitsuru terlihat kesal meninggalkan meja makan karena Makoto membicarakan sang ayah. Akhirnya saat tengah malam tiba, Makoto meninggalkan kamar Mitsuru untuk memecahkan teka-teki alasan kematiannya. Setelah curiga karena tidak ada foto Makoto di semua figura rumah, Makoto akhirnya menyelidiki kamarnya sendiri. Dia menemukan kuas patah dan tinta merah yang berceceran di kamarnya. Lalu tiba-tiba Mitsuru datang dan terlihat marah. Untungnya ibu segera menyusul dan menjadi penengah. Makoto pun diizinkan untuk tidur di kamarnya sendiri. Pagi itu kita melihat seorang gadis bernama Akira yang mengkhawatirkan kondisi Makoto. Saat berangkat sekolah bersama, Makoto mengobrol panjang dengan Akira. Intinya Akira merasa Makoto aneh karena biasanya muram dan tanpa tenaga. Saat Makoto mencoba memastikan perihal hubungannya dengan Akira, Akira tersipu dan mengatakan bahwa mereka hanya teman masa kecil. Makoto akhirnya tiba di sekolah dengan sikap riang. Namun ternyata ia mendapat sambutan dingin dari teman sekelasnya. Makoto juga kesulitan ketika berolahraga karena tubuhnya terlihat begitu lemah. Saat makan siang, Makoto didatangi seorang gadis cantik bernama Mitsuki dan mengobrol banyak hal. Tapi ternyata Akira mengetahui dari jauh dan memilih untuk pergi. Lalu ketika di rumah malam hari, kita melihat ibu Makoto yang sedang menelpon untuk memohon kepada suaminya. Saat menyadari kedatangan Makoto, sang ibu menutup telepon dan hanya mengatakan bahwa kepulangan ayah ditunda. Lalu saat Makoto memanggil Mitsuru untuk makan malam, lagi-lagi Makoto mendapatkan perlakuan ketus. Pagi itu, Makoto dipanggil oleh gurunya yang membicarakan kuliah seni yang seharusnya diambil Makoto.
Kemudian Makoto sudah bersama Akira di ruangan yang dipakai untuk mempersiapkan acara HUT 100 sekolahnya. Dengan antusias, Akira mengatakan bahwa ia menanti mahakarya dari Makoto. Hal itu membuat Makoto kebingungan karena tidak mengerti apapun sekarang. Makoto justru mendapati Mitsuki dan mengagumi gadis itu dari kejauhan. Setibanya di rumah, Makoto memeriksa apa yang ada di handphonenya. Lalu tiba-tiba Mitsuki menelpon Makoto untuk mengatakan soal awan warna-warni di luar, sehingga membuat Makoto lantas membuka jendela. Saat itulah Mitsuki mengatakan bahwa Makoto pernah berucap bahwa awan warna-warni adalah pertanda kebahagiaan. Kemudian Makoto lantas tertarik dan mencari tahu mengenai lukisan yang ia buat mengenai Mitsuki. Saat Makoto sedang mencari lukisan di laci ruang seni miliknya, seorang guru yang datang tiba-tiba minta digambarkan sebuah apel. Makoto yang awalnya menolak akhirnya memutuskan untuk mencoba. Ternyata Makoto berhasil menggambar. Dia merasa kemampuan Makoto yang asli kini ada di dirinya. Saat itulah tiba-tiba waktu berhenti lagi dan sang guru menjadi guardian untuk kembali menanyakan jawaban kuis yang ia berikan. Sang guardian memberi petunjuk dengan menunjukkan bahwa warna ungu adalah campuran merah dan biru. Namun Makoto tampak bingung. Makoto lalu memutuskan untuk mencari tahu semua hal tentang Makoto. Salah satu caranya adalah dengan mendekati Mitsuki. Makoto pun memakai uang tabungannya untuk mencari pakaian dan potong rambut demi mengubah penampilan. Perubahan penampilan Makoto itu mendapat pujian dari Mitsuki. Makoto pun lebih bersemangat mencari tempat untuk berkencan. Akira yang mengetahui rencana berkencan Makoto lantas membicarakannya ketika di ruang pertunjukan. Saat itulah Akira ditabrak kelompok siswa sehingga membuat Makoto jatuh dari tangga karena ikut tertabrak. Makoto marah dan menyuruh kelompok itu minta maaf kepada Akira. Saat Akira sedang memperban tangan Makoto, ia mengatakan bahwa Makoto tidak seharusnya melakukan itu karena justru akan merugikan Makoto sendiri. Akira juga menyampaikan bahwa ia merasa kini Makoto begitu banyak berubah bagai tidak bisa dikenali. Hari demi hari berlalu. Akhirnya tiba waktunya untuk kencan Makoto dan Mitsuki. Mereka menuju beberapa tempat sambil saling lebih mengenal satu sama lain. Mitsuki pun memberitahu alasan kekagumannya adalah ketika melihat Makoto sendirian di atap untuk melukis dan merasa Makoto punya dunianya sendiri. Kemudian saat makan bersama, ternyata restoran itu adalah tempat ibu Makoto bekerja, sehingga membuatnya terkejut. Saat pulang, waktu berhenti dan seorang guardian datang untuk mengingatkan Makoto mengenai misi utamanya dan jangan tergoda dengan kecantikan Mitsuki. Sementara itu di restoran tampak ibu Makoto sedang digoda oleh teman kerjanya sampai memegang tangan. Ayah Makoto akan datang dalam waktu seminggu sehingga Makoto mengusulkan untuk mengadakan makan bersama. Tapi Mitsuri menanggapi ucapan itu dengan ketus sambil menuduh bahwa Makoto berpura-pura bahagia. Akira membicarakan pada Makoto mengenai pertunjukan kembang api yang selalu mereka datangi setiap tahun, sehingga mau tidak mau Makoto pun mengiyakan. Makoto mendapati ayahnya di kamar sepulang sekolah. Mereka membicarakan soal kegemaran melukis Makoto. Lalu secara misterius sang ayah mengatakan mengenai kesalahannya untuk masa depan Makoto. Saat Makoto bingung, sang ayah menyadari bahwa Makoto benar-benar lupa ingatan. Sehingga sang ayah pun keluar kamar dan berbicara pada Mitsuri yang menunggu di luar dengan khawatir bahwa ingatan Makoto bisa saja kembali. Sementara itu Makoto yang menguping tampak tidak mengerti pembicaraan itu. Makoto mendengar ayah dan ibunya berdebat. Kini Makoto tahu bahwa ayahnya adalah yang mematahkan kuas-kuasnya. Sang ibu menjelaskan bahwa Makoto dan Mitsuri itu berbeda. Namun sang ayah justru secara misterius mengatakan bahwa dia tahu apa yang ibu Makoto lakukan selama ini. Akhirnya sang ayah kembali pergi dari rumah dan Makoto pun memikirkan kaitan semua ini dengan dirinya.
Saat itulah sang ibu masuk kamar Makoto untuk mengatakan bahwa ia menyukai lukisan Makoto. Makoto mencari petunjuk di gudang dan menemukan sebuah buku gambar. Mulanya itu adalah gambar-gambar indah, namun akhirnya di halaman belakang tampak suram dan terdapat sebuah tulisan panjang. Saat Makoto membaca keinginannya untuk bunuh diri, tiba-tiba Mitsuri datang untuk membakar dan melempar sketsa tersebut keluar jendela. Makoto lantas berlari mengambil buku tersebut, lalu tiba-tiba waktu kembali berhenti dan seorang guardian datang. Makoto menjawab bahwa dia bunuh diri karena Mitsuri. Sang guardian membenarkan cara mati Makoto, namun tidak. Alasan tersebut dinilai salah, sehingga Makoto hanya punya sisa 2 kesempatan. Makoto kembali membaca dan memahami tulisan di sketsa yang berhasil ia selamatkan. Lalu saat sedang melamun, Akira datang dengan baju cantik untuk pergi ke pertunjukan kembang api bersama Makoto. Namun Makoto justru menanggapi dengan ketus. Akira yang khawatir lantas menanyakan Makoto. Makoto lantas berkata bahwa dia mati bukan karena flu, tapi bunuh diri. Lalu dalam surat wasiatnya tidak ada nama Akira sama sekali. Makoto mengatakan bahwa Akira adalah orang yang menyedihkan. Akira pun lantas menampar Makoto dan pergi. Kita diperlihatkan bagaimana kehidupan suram Makoto yang tidak ingin terlihat di dunia. Semua orang menjauhi dirinya. Makoto hanya bisa melukis karena menyukai hal itu. Namun sang ayah tidak mengizinkannya dan justru menghancurkan peralatan lukis Makoto. Hanya Mitsuki saja yang menganggap bahwa Makoto itu ada karena menyukai lukisan Makoto. Tetapi suatu saat Makoto tidak sengaja mendengar ucapan Mitsuki yang membuatnya patah hati dan menghancurkan lukisannya. Hal seperti itu terjadi lagi saat ini ketika Mitsuki menolak anggapan Riko bahwa orang dalam gambar Makoto adalah dirinya. Saat itu juga kita tahu bahwa ternyata Mitsuki mencintai Riko sahabatnya meski sama-sama perempuan. Mitsuki dan Riko pun berciuman. Makoto berjalan di tengah hujan sambil memahami semua kejadian buruk yang menimpa Makoto. Makoto juga seolah mengalami deja vu ketika melihat ibunya bersama pria lain. Karena merasa tidak dianggap di dunia, akhirnya waktu itu Makoto memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meminum banyak obat dengan tujuan agar kematian membuatnya dianggap ada di dunia. Sekarang Makoto sedang berada di jembatan dan terpikir untuk melompat. Namun tiba-tiba guardian datang untuk bertanya. Makoto menjawab yakin bahwa dirinya dibunuh oleh Mitsuru, ibu, ayah, dan Mitsuki yang tidak memperdulikan dirinya. Guardian mengatakan bahwa itu salah. Lalu ia mengingatkan bahwa Makoto hanya punya sisa 1 kesempatan dalam 8 hari tersisa. Di rumah tampak sang ibu mendapati Mitsuru sedang tertekan karena Makoto belum pulang. Ternyata Mitsuru begitu khawatir sehingga tidak ingin momen dulu terulang lagi. Sang ibu pun akhirnya pergi untuk mencari keberadaan Makoto. Saat berhasil ditemukan, Makoto justru menyampaikan kebenciannya pada sang ibu yang berselingkuh dengan keluarga lain tanpa memberi kesempatan sang ibu untuk menjelaskan. Makoto ni nigewa nante nakatta. Shinu shika nakatta nda. Saat sebuah mobil datang, sang ibu melompat untuk melindungi Makoto. Makoto tampak siuman di rumah sakit dan mendapati sang ibu masih terbaring tidak sadarkan diri ditemani oleh ayah Makoto yang terus meminta maaf. Saat itu juga Makoto terkejut setelah mendengar ucapan Mitsuru mengenai betapa terpukulnya Mitsuru ketika Makoto mati. Ternyata selama ini Makoto mempunyai Mitsuru sang kakak yang selalu ada bersamanya. Makoto kembali bersekolah dan mendapat banyak kabar baru. Akira memutuskan berhenti dari pertunjukan, lalu Makoto diperlihatkan sebuah video yang beredar mengenai Mitsuki yang berciuman dengan Riko. Mitsuki tampak sedih ketika mendengar Riko mengatakan pada teman-teman bahwa Mitsuki menciumnya tanpa bertanya dan ia pun kesal.
正直迷惑。言いますね。 Makoto langsung berlari kencang begitu melihat Mitsuki berada di tepi atap sekolah. Setibanya di atap, Mitsuki justru meminta maaf kepada Makoto karena baru sadar bahwa hal sama pernah ia lakukan kepada Makoto waktu dulu. Mitsuki menjelaskan semua perasaan tersiksanya. Makoto akhirnya juga membicarakan perasaan tersiksanya juga. Lalu menjelaskan bahwa ada banyak warna dalam diri manusia seperti merah, biru, dan ungu. Mitsuki merasa lega mendengar itu dan memutuskan untuk tidak melompat serta meraih uluran tangan Makoto. Setibanya Makoto di rumah, Makoto mendapati hadiah dari ayahnya di atas meja. Ternyata itu adalah kotak berisi kuas, sehingga membuat Makoto terharu. Makoto datang ke rumah sakit dan mendapati senyuman sang ayah yang sedang menjaga ibu bersama Mitsuru. Seakan terpikirkan sesuatu ketika melihat wajah ibu. Makoto lantas berlari keluar dan menjelajahi beberapa tempat demi mencari keberadaan Guardian. Sementara Akira yang mendengar kabar mengenai hilangnya desain Makoto di tempat pertunjukan juga lantas segera pergi. Akira tiba di kelas seni untuk mengambil lukisan Makoto di laci. Makoto akhirnya bertemu Guardian. Makoto memohon agar jika ia berhasil menyelesaikan kuis, kembalikan saja Makoto pada tubuhnya, alih-alih digunakan oleh Blank. Melihat keseriusan Makoto, Guardian pun setuju dengan syarat besok Makoto harus bisa menjawab mengenai kesalahan apa yang dilakukan Makoto sebelumnya. Kalau tidak berhasil, baik jiwa Blank atau Makoto akan lenyap. Makoto berusaha keras mencari tahu kesalahannya di masa lalu sambil mengingat semuanya. Saat akan melempar jam pasir, Makoto lantas terbayang wajah keluarganya sehingga membuat kemarahannya mereda. Makoto pun menulis surat sambil membuka foto album keluarga di mana dirinya tampak bahagia sejak kecil. Saat melihat fotonya dengan Akira, Makoto tiba-tiba teringat mengenai desain pertunjukan. Dia pun lantas mengambil kuasnya untuk mulai melukis meski ia mimisan dan kondisi tubuhnya memburuk. Makoto akhirnya meminta maaf kepada Akira. Setelah mendengar ucapan Makoto, Akira justru ikut meminta maaf karena selama ini tidak menyadari perjuangan Makoto. Saat itulah Makoto memberikan lukisannya kepada Akira. Lukisan itu adalah pesta kembang api. Makoto mengatakan bahwa itu sebagai pengganti karena tidak bisa pergi bersama waktu itu. Kemudian Akira menyuruh Makoto untuk melihat ke tribun stadion di mana mereka akan menunjukkan lukisan Makoto. Makoto begitu terkejut setelah tahu bahwa itu sama persis dengan lukisan kembang apinya. Akira pun mengatakan bahwa meski banyak berubah, sebenarnya Makoto tetaplah sama. Kondisi Makoto memburuk seiring dengan waktu di jam pasirnya yang tersisa sangat sedikit. Makoto pun terjatuh tergeletak di lantai. Saat itulah dia teringat semua kenangan di masa lalu bersama keluarga dan teman-temannya termasuk Akira. Ternyata dalam kenangan itu para orang di sekitarnya begitu terlihat bahagia. Makoto pun sadar mengenai kesalahannya, yaitu karena bunuh diri. Bunuh diri adalah kesalahan dirinya. Tepat sebelum jam pasir habis, akhirnya jam pasir itu berhenti. Makoto tampak sadarkan diri disambut oleh Guardian yang memberikan ucapan selamat kepadanya. Akhirnya Makoto dibuat sadar bahwa ternyata dia berada di hidupnya sendiri, bukan hidup orang lain. Makoto datang membesuk ibunya yang sudah siuman. Makoto juga melakukan hal-hal lain dengan perasaan ceria bersama teman-teman, keluarga, dan juga Akira. Makoto memutuskan untuk mencintai hidupnya lebih lama. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.